Jadi jangan mau ketinggalan kita tentang masalah bertani agro ataupun masalah bertani tanaman lainnya. Ini pahit untuk menceritakan pertama saya dapat agro-agrokolesan saya. Saya itu berangkatnya dari bertani Snowen. Pelayanan terhadap konsumen, apapun itu responnya, kita harus melayani dengan baik. Itu kejujuran. Kita seandainya ngomong tentang barang itu mending apa adanya. Nah, teman-teman ya, teman-teman ibaratnya yang baru saja terjun di dunia agro ataupun bisa disebut pemula ataupun yang baru belajar ya kan. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing di kontak WA-nya di Maskur ya kan. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang masalah bagaimana cara perbanyakan agro, baik itu secara anak samping atau angkat induk ataupun cacah bonggol. Terus itu nanti di Maskur juga akan berbagi tips bagaimana caranya perbanyakan yang paling aman teman-teman. Jadi jangan berkecil hati atau gimana itu, karena nanti di Aglonema sendiri itu untuk penghasilan, bahkan untuk aset ataupun menambah untuk sekedar hobi-hobi itu memang sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Apalagi untuk musim kali ini memang benar-benar musimnya itu tidak cuma global, bahkan untuk musim kali ini itu tarafnya sudah internasional teman-teman. Nah, jadi jangan mau ketinggalan kita tentang masalah bertani agro ataupun masalah bertani tanaman lainnya. Nah, untuk masalah-masalah lainnya nanti kita bisa tanya-tanya langsung ke Dimas Gur tentang masalah. Nah, ini saya juga mau bertanya ini. Walaupun saya itu ibaratnya sering menang kontes, saya juga mau bertanya tentang Dimas Gur. Nah, Dimas Gur, bagaimana caranya itu biar tanaman-tanaman yang berbasis kontes itu biar daunnya itu tetap stabil sampai tunggal dewasa atau bahkan lebih dari 15. Nah, ini kita kan belum tahu caranya teman-teman ya. Di Maskur itu punya cara tip tersendiri, bahkan nanti walaupun daunnya stabil, bahkan anakannya itu tetap banyak, itu di Maskur ada caranya teman-teman. Nah, monggo silakan di Maskur. Ini yang ditanyakan untuk bahan kontes atau bahan perbanyakan lewat anak samping. Ya, kalau anak samping. Lewat anak samping kita persiapkan dulu, pastikan tanaman itu satu sehat. Mau dimulai dari daun 5 boleh, 6 boleh, yang penting cuma tanaman itu sehat, ada bonggol, maksudnya ada bonggol yang bakalan ada tunas-tunas untuk beranak, keluar anaknya. Yang bagus lagi kalau itu bibit yang mau di anak sampingkan itu ada bonggol induk, saya nggak ada contoh ya. Nggak ada ya. Ada yang induk teman-teman ya, karena setiap kali mau induk sudah dicacah, setelah induk mau dicacah kan, jadi nggak ada contoh ini. Beda sama punya di Maskur, banyak indukan yang perlu dicacah teman-teman. Oke, ya kita lanjut. Kalau kita mau buat anak samping, kita persiapkan tanaman itu sehat, pastikan media itu sehat juga. Kalau tanaman sehat, nanti di tengah perjalanan nggak sehat, percuma. Persiapkan kalau sudah daun 5 ganti media, kalau sudah nggak sehat ganti media, terus sehatkan dulu baru di treatment beranak. Terus kita tanya lagi ya teman-teman ya, ini memang di Maskur ini termasuk di sini tuh sultannya barang koleksian. Tip yang paling bagus kita tanya, tip yang paling bagus itu biar bisa kita mengkoleksi semua item itu gimana caranya Mas? Ya. Nah, kalau si air item udah di sini. Baru katanya masalah itu. Ya tapi kemungkinan Dimas itu punya tips tersendiri teman-teman ya, biar mendapatkan barang-barang rare item. Kalau mungkin mahkota antar sendiri ada, karena ya kita pengen terus kita beli, tapi di Maskur itu beda lagi teman-teman. Kadang nggak beli terus dapat dapat koleksiannya itu yang kita inginkan kayak gitu teman-teman. Nah, coba gimana sih Mas? Nek gue aku tuyul lek kuwi. Ya kita lanjut untuk mendapatkan tanaman koleksian saya itu beberapa ada dari teman, ada dikasih, ya ada beli. Terutama ceritanya gini, pahit untuk menceritakan pertama saya dapat agro koleksian saya. Saya itu berangkatnya dari bertani
Snow White. Snow White terus saya jual ya, dulu pembelinya juga jenengan kan ya, kira-kira beli berapa di tahun 5 dulu menurut saya Apa? ya, Yang Snow White itu Snow White dulu itu 15.000, 10.000 ya teman-teman ya. Harga Snow White waktu itu ya. kira-kira loh, nah untuk mendapatkan agro koleksian itu saya harus jual berapa agro Snow White itu? Ya paling enggak 100 pot Snow White baru dapat anakan koleksian teman-teman. Nah, itu pahitnya mendapatkan agro koleksian saya itu. Nah itu berarti tip dari Dimas Pur itu. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati untuk kita memulai dari nol. Karena apa? Nanti walaupun kita dari belajarnya itu dari barang-barang biasa kayak Snow White, Sulaiman, terus barang-barang dan lain-lain itu bila mana kita ditani sebanyak mungkin nanti saat kita dijual terus hasilnya itu buat membeli barang-barang koleksian, bukan itu dimaksud? Betul banget. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati lah untuk teman-teman yang mau nanti punya barang koleksian itu nanti bisa. Apalagi gini, yang menyediakan barang koleksian itu sekarang di Mas Pur banyak teman-teman. Jadi nanti bisa japri langsung atau kontak WhatsApp langsung ke tempat di Mas Pur itu yang kecil anakan ada, yang indukan ada, terus yang remaja-remaja itu ada. Nah itu kalau di Mas Pur banyak koleksian nanti bila mana teman-teman mau saling sharing tentang masalah koleksian ataupun mau inden anakannya itu bisa teman-teman. Bisa. Tentu saja ini koleksian Snow White ya Mas ya. Nah, contohnya koleksian saya. Ya memang gitu teman-teman. Jadi untuk masalah barang rare item koleksi sama barang koleksian itu memang jauh beda. Kalau barang rare itu memang benar-benar tanaman itu tanaman langka dan sulit dicari, bahkan setiap nursery itu tidak punya. Bahkan jarang-jarang yang punya lah. Itu dikatakan rare item. Tapi untuk barang koleksi, bahkan Snow White pun bisa dijadikan barang koleksi. Barang yang dimaksud barang koleksi itu barang yang dirawat dan dikoleksi, terus buat punya-punyaan tidak juga dijual. Itu namanya barang koleksi teman-teman. Bahkan Snow White pun bisa disebut barang koleksi, tapi bukan barang rare item. Iya betul. Nah, terus barang mahal itu belum tentu koleksian, tapi barang barang rare item itu pasti mahal. Jadi perbedaan antara barang rare item dan barang mahal itu benar-benar sangat jauh beda ya teman-teman ya. Contoh Golden Hope itu harga bahkan bisa sampai ratusan juta. Tapi kalau buat saya itu masih bukan termasuk barang rare item ya, karena bahkan hampir setiap nursery itu punya, ya kan. Tapi untuk barang rare item ya kan sudah pasti mahal dan belum tentu lapak-lapak lain itu punya. Nah itu aja. Itu masa penjelasan di barang koleksi atau rare item ataupun barang lawasan. Nah jadi bagi teman-teman nanti untuk sharing-sharing bisa, ataupun bagi teman-teman yang mau tanya atau apapun nanti bisa kita buatkan videonya ya teman-teman ya. Bisa dibuatkan videonya. Oh kalau misalnya teman-teman pengen belajar apa nanti komen aja di bawah video komen aja. Nah terus kita akan menjelaskan dan akan membuatkan video untuk teman-teman yang pengen tip edukasi atau dan lain-lain, pengen request apa tentang masalah edukasi itu nanti bisa langsung ke komentar. Nanti yang punya inisiatif atau punya tips-tips komentar atau tips pembuatan video yang belum pernah kami buat akan mendapatkan giveaway. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, tenang saja, nanti walaupun giveaway-nya itu nanti nggak tahu apa, tapi nanti akan mendapatkan giveaway. Jadi bagi teman-teman yang pengen menyarankan soal video tentang pembahasan masalah apa, nanti akan mendapatkan giveaway. Tak tambahi. Mau nambah nggak Mas Ahmad? Udah cukup. Komen apa ya? Nah ini tentang masalah barang ataupun, nah ini soalnya Mas Ahmad itu termasuk memulai dari tahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi ini nanti bisa berbincang-bincang langsung. Mungkin Pak Dimas mau menanyakan bagaimana awal mula dia berkecimpung di tanaman, ataupun sampai sekarang itu hasilnya gimana. Nanti Dimas bisa menanyakan langsung ke tempat Mas Ahmad ini. Monggo Dimas. Aku dengar-dengar kalau Mas Ahmad itu jago banget untuk masalah market ya. Itu tipnya apa Mas Ahmad kok bisa waktu di Banyuwangi itu sampai seperti artis di sana banyak yang ingin foto-foto sama jenengan? Ya kalau untuk khususnya pemasaran ya, kalau untuk pemasaran itu kita utamakan adalah pelayanan terhadap konsumen, apapun itu responnya kita harus melayani dengan baik dari segi apapun. Oh ya, gimana Mas menurut jenengan? Kalau saya masih
Kayak masih junior ini sih. Ya mungkin kalau tips dari saya sih, yang satu ya benar kata Mas Udin tadi, Mas Ahmad, itu pelayanan. Pelayanan. Yang kedua itu kejujuran. Kita seandainya ngomong tentang barang itu mending apa adanya. Seandainya itu barangnya kok belum siap dikirim atau mungkin ada cacat apa, mending ngomong apa adanya. Kalau emang itu belum layak dijual, jangan dijual dulu. Itu aja sih. Gimana Mas Taufik kok bisa jenengan terjun di dunia agro? Padahal jenengan gak jalurnya sepertinya ke dunia agro. Ya awal mula dulu deh dari tempat jenengan kan sering ambil snow white kan deh, juga Iya. yang 10 ribuan 5 ribuan itu bermula dari awal itu. Kedua ada senior saya, guru saya itu dari Om Agung Mahkota Antorium, Iya. itu yang sering mendorong saya untuk terjun ke agro, yang pastinya itu. Kira-kira sering dimarahin nggak sama Mas Wah, Ajar? sering banget. Kalau seandainya kita ya beli apa ya yang terlalu tanaman gak sehat, pasti kita dimarahin pasti. Oh, iya. Karena dia guru saya. Iya. Nah, walaupun marah-marah tetap didengerin, tetap diresapin. Iya. Mana yang baik, mana yang buruk, ya kita saring-saring. Iya, betul betul. Ya. Kalau Mas Ahmad gimana ceritanya kok bisa segaris itu untuk memulai berjalan, berdagang atau Petani. Petani. bertani di dunia agronomik? Untuk awal mulanya saya terjun di dunia agro itu, saya sebelumnya adalah penggemar pilo ya. Sebelum saya bermain aglonema itu adalah saya pemain pilo. Dulu sempat berjualan pilo, setelah itu saya hanya mengikuti musim saja. Karena yang lebih ramai di daerah saya itu adalah aglonema, dan komunitas saya juga berjumlah banyak sekali. Dari situ saya terobsesi untuk mencoba memelihara aglonema dan juga memasarkan jenis-jenis tanaman aglonema. Untuk aglonema tidak itu aja. Kira-kira ada nanya nggak untuk pilo-pilo itu? Oh iya Mas Ahmad, aku mau tanya lagi. Ini menjawab diri jenengan, tapi aku Ya. nggak enak. Tapi harus tanya karena aku juga pengen tahu, semua juga pengen dengar, pengen tahu juga. Siapa tahu bisa inspirasi untuk depannya lebih semangat lagi untuk bertani, untuk merawat agro itu seperti apa. Oh ya Mas Ahmad, ada keuntungan apa yang membuat jenengan selalu semangat Mas Ahmad? Kalau untuk di aglonema itu keuntungannya menurut saya ini sangat banyak sekali, karena untuk penghasilan pun itu juga sangat bagus sekali ya. Untuk dijadikan penghasilan utama itu pun juga sangat bagus sekali. Itu menurut saya. Dan untuk yang kedua itu apa ya? Oh ya, kira-kira omset per bulan kira-kira nyampe berapa juta Mas? Untuk Kalau untuk omset itu dirata-ratakan ya untuk per minggu saja, karena kita nggak pernah untuk totalan per 1 bulan sekali. Untuk 1 minggu saja itu kurang lebih 15 juta untuk saya sendiri dengan lapak yang sangat kecil. ya, kira-kira ya, yang mengaku kecil aja itu omsetnya 15 juta per minggu. Kira-kira kalau di Mahkota Antorium itu berapa ratus juta? Kita tanya langsung ke beliau. Monggo Mas. Ini ya teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang baru memulai di tahun ini, itu memang tahun ini tuh surganya tanaman hias. Jadi apapun kegiatan di tanaman hias itu akan menghasilkan. Ini saya flashback ya, flashback dulu ya teman-teman ya. Itu flashback tahun dulu waktu saya memulai tanaman hias itu sekitar 4-5 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Itu dari dari harga itu memang benar-benar sangat murah teman-teman. Waktu itu widuri untuk seukuran segini itu perkiraan harganya itu 150.000. Bahkan kita untuk menjual itu cuma mendapatkan untung 5-10 ribu rupiah teman-teman waktu itu. Nah jadi selama selama dari tahun ke tahun itu peningkatan harga agro itu sangat signifikan sekali. Jadi untuk harga agro itu tiap tahun sangat berubah dari dulu harganya 150.000, bahkan untuk saat ini untuk harga widuri seperti ini itu sudah nyampe 1,5 juta teman-teman ya, hampir 10 kali lipat dari 5 tahun kemarin. Nah itu terus untuk untuk masalah penghasilan saat ini ya teman-teman mungkin tahu lah bila mana kita bertani agro. Dan
Kalau tani lumayan, modalnya itu ibaratnya sudah modal 0 kilometer teman-teman. Kalau teman-teman bilang ya itu udah 0 kilometer. Nah, untuk masalah penghasilan saya sendiri itu mungkin ya untuk nolnya itu kurang lebih 6 digit teman-teman. Tapi ini bukan masalah pamer, tapi 6, di atas 6 digit lah lebih. Nah itu aja. Tapi untuk lain-lain kadang nggak menentu teman. Kadang kalau misalnya pas ramai itu lumayan banget. Tapi kalau untuk pas sepi ya, tapi masih lumayan lah bagi teman-teman yang pengen terjun di dunia agro. Itu nanti bisa melihat dari Mas Taufik ataupun Mas Ahmad, itu memang berawal dari nol dulu gitu. Nah, itu mungkin seperti kisah kita dahulu ya Mas Nur ya. Mungkin sama ya kan. Nah itu sama, mungkin saya tak tanyakan di Mas Nur dulu awal mulanya gimana. Nah, ini sekarang gantian teman-teman, gantian saya bertanya sama di Mas Nur, awal mula dulu itu gimana ceritanya kok bisa suka dengan tanaman agro, terus sampai sekarang bahkan dia sudah mengoleksi tanaman-tanaman yang rare item. Itu gimana ceritanya di Mas Nur? Dahulu perjuangan dahulu ya di Mas Nur ya. Ya saya akan cerita sedikit tentang kisah saya dulu. Saya itu untuk memulai agro itu dari bawah banget, karena keuangan saya yang sangat minim banget. Kalau dibilang minim ya minim banget, karena untuk penghasilan saya itu kerja cuman gaji 40.000, itu saya sisain untuk beli agro. Dalam waktu 2 tahun saya itu uang itu cuman uang belanja, uang anak, dan uang beli agro. Dua bulan itu khusus buat beli agro, 2 tahun buat beli agro khusus. Terus saya tani terus ya, itu aja masih banyak yang mati. Kalau cerita itu sesek Nah ini ya teman-teman ya, kita juga penasaran nih dengan penghasilan di Mas Nur sendiri itu per bulannya berapa itu. Bahkan kemungkinan ya teman-teman ya, ini kemarin saya juga mendapatkan bocoran tuh bahwa kayak penghasilan di Mas itu per bulan itu bisa ratusan itu kayaknya ya teman-teman ya. Jadi ini saya mau tanyakan, apa benar di Mas Nur itu penghasilnya ratusan juta untuk per bulannya? Saya tanya langsung ini teman-teman ya. Ini mau dijawab atau enggak ini terserah di Mas Nur, tapi kalau nggak dijawab ya sayang sekali, ini soalnya channelnya di Mas Nur ini. Jadi ini benar-benar harus dibocorkan. Oke, aku harus jujur sama itu. Untuk kali ini saya jujur ya. Untuk penghasilan saya itu memang ya lumayan. Untuk kemarin lumayan, tapi di bulan ini minus banget. Karena apa? Kemungkinan teman-teman udah tahu kalau saya itu kali ini dan minus banget. Karena musim hujan. Iya. Mungkin teman-teman tahu apa alasan saya, nggak saya jawab karena itu menyangkut orang lain. Gitu aja. Nah, ya teman-teman ya, itulah memang di di Agronema sendiri itu banyak teman-teman mempunyai kisah masing-masing teman-teman. Berawal dari apa terus menjadi apa. Kadang ada yang memang benar-benar mulai dari nol. Seperti bermula dari romosan. Itu kayak Bikroy, Dona Carmen, Nulaiwan, itu dicari sebanyak mungkin. Itu bahkan bisa menghasilkan teman-teman. Contohnya di Mas Kun untuk cerita-cerita yang itu. Terus kayak Mas Ahmad atau Mas Taufik itu memang ceritanya memang mulai dari nol. Beda sama yang memulai dari bermodalkan uang. Itu memang biasanya langsung bisa membeli barang koleksian, bahkan barang-barang rare item teman-teman. Tapi sama, untuk penghasilan itu hampir sama, bisa menghasilkan semua. Nah untuk untuk bertahan, biasanya yang bertahan itu yang dulu mulai dari nol. Itu saja teman-teman. Nah ini bagi teman-teman yang baru memulai atau yang bahkan sudah memulai tapi masih bulan-bulan kemarin atau bulan-bulan tahun-tahun ini, itu jangan patah semangat dengan Agronema ya teman-teman ya. Itu dikarenakan Agronema itu untuk aset, bahkan untuk investasi jangka panjangnya itu sangat bagus teman-teman. Jangan patah semangat, terus mari kita bertani, mari kita kembangkan Agronema yang ada di sekitar Anda dan Agronema yang dipunyai masing-masing tempat teman-teman. Oh ya Mas Agung, jenengan itu kalau di Grabak itu senior banget, dan untuk kedepannya untuk wilayah Grabak itu mau dibawa kemana ya Agronema Grabaknya? Aduh, ini salah ya teman-teman, sebenarnya yang senior siapa ya kan, yang junior siapa itu kan. Tapi gini teman-teman ya, ini untuk khususnya untuk
aglonema atau pecinta aglonema di Grabak, nanti insya Allah untuk kedepannya juga kita akan membuat komunitas di kisaran Kecamatan Grabak sendiri ya teman-teman ya. Ini di bawah naungannya Asa Magelang, tapi kita di wilayah bagian Grabak, jadi nanti kita juga ada komunitas sendiri yang nanti di komunitas kecil ini nanti akan kita jadikan memang benar-benar petani aglonema yang berkualitas dan berbasis modern teman-teman, dari perawatan terus dari greenhouse-nya itu memang saya mau mengedukasikan, oh ini cara-cara penyiraman modern itu kayak gini, terus biar biar tempatnya untuk untuk wilayah sini kan termasuknya kan tidak ada tempat luas, itu bagaimana greenhouse kecil penghasilannya bisa setara dengan greenhouse yang besar teman-teman. Nah, itu dimaksud. Ya. Harapan saya. Ya betul, untuk teman-teman untuk selanjutnya untuk pembentukan komunitas Grabak itu kira-kira mau dibentuk kapan? Nah. Biar nggak kesuwen, masih greget langsung mau kapan? Nah, ini kemungkinan untuk ya bulan-bulan ini nanti kita agendakan ya teman-teman. Nanti kita agendakan memang biar ada biar ada wadah untuk mengelola petani-petani kecil di desa teman-teman. Biar biar nanti walaupun kita petani kecil di desa itu bisa maju ke taraf nasional, bahkan nanti akan ke taraf internasional. Bahkan nanti insya Allah untuk program kedepannya saya berharap malah bisa ekspor ke luar negeri teman-teman. Nah itu harapan saya dan harapan teman-teman nanti di komunitas makan. Dari itu saya juga berharap nanti suatu saat komunitas di Grabak sendiri itu nanti bisa terbentuk walaupun skala kecil, nanti akan di bawah naungan Asa Magelang teman-teman. Ya. Nah itu Cukup. Untuk kali ini matur nuwun banget kepada Mas Ahmad yang udah kerso nindai rawuh di kandang mahkota Anurium. Matur nuwun dumateng panjenenganipun mahkota Anurium Mas Adi Agung dan Mas Taufik. Jadi sama-sama. Ya, terutama kepada Mas YouTuber, Mas kameramen. Jangan lupa ya teman-teman ya, like, subscribe dan komennya di channel Demasker Samirono. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.